Ya, dalam pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki di Amman, Yordania, awal Februari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan dukungan dan harapannya pada Palestina. Komitmen ini diberitakan tak lama setelah ada berita kemungkinan normalisasi Republik Indonesia Israel yang akan berdampak pada perdagangan. Bagi pengemudi yang ingin menghindari kemacetan atau memantau kondisi jalan saat perjalanan panjang, tentu kenal dengan Waze, aplikasi ponsel navigasi jalan. Menurut pantauan Waze terakhir, jutaan warga Indonesia menggunakan aplikasi ini. Tapi yang mungkin tak banyak diketahui adalah asal-muasal pengembangan Waze. Waze is an Israeli, it's owned by Google, but it was invented in Israel now. Plenty of examples. I don't think anybody wants to have his name on it. Sektor teknologi termasuk salah satu andalan Israel, dan negara tersebut merupakan negara paling inovatif ketujuh di dunia. Menurut pantauan terakhir, Bloomberg Innovation Index, inilah salah satu potensi kerjasama yang bisa digarap bila Indonesia membuka hubungan dengan Israel. It's a huge country which is screaming out for development in many areas where Israel has a lot of expertise, especially agriculture, also medical technologies, so the two fields in which Indonesia can benefit tremendously. Normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel sempat diberitakan di Israel menjelang akhir pemerintahan Donald Trump tahun lalu, dengan wacana normalisasi sebagai prasyarat investasi Amerika Serikat terhadap dana abadi Indonesia yang dibantah pemerintah Indonesia. Tanpa normalisasi hubungan, pengusaha Israel tidak bisa banyak investasi atau menjalin hubungan bisnis dengan pengusaha Indonesia. Untuk datang ke Indonesia pun perlu biaya visa hingga $800. Sementara untuk membentuk perusahaan patungan atau joint venture sulit diwujudkan karena Israel tak diakui, sehingga tidak memiliki kedudukan hukum dalam perundangan Indonesia. Selama ini tanpa hubungan diplomatik, hubungan dagang sebenarnya telah berjalan. Ini pun diakui mantan Wapres Yusuf Kala. Indonesia sebenarnya secara tidak langsung juga mempunyai hubungan dagang, tapi melalui pihak ketiga, Amerika dengan Italia, lewat Swiss, macam-macam. Ya, orang Israel kan duit kewarganegaraan, banyak di antara mereka warga negara Israel juga warga negara Amerika. Jadi kalau masuk ke Indonesia, mereka pakai paspor Amerika. Menurut catatan resmi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, nilai ekspor Indonesia ke Israel tahun 2020 atau sekitar $150 juta. Impor dari Israel mendekati $60 juta. Namun menurut Immanuel, nilai impor ke Indonesia seharusnya jauh lebih tinggi dari catatan. There's about 20% Israeli exports to Indonesia. About $100 million worth. 80% of it would go through third countries, Singapore or through the European Union or through the United States, through Jordan, and a very small, about $20 million worth is in direct trade, usually contracts with the government, telecommunications, things like that. Bila normalisasi hubungan dilakukan, perdagangan Indonesia dan Israel bisa meningkat. Seperti yang diperkirakan terjadi dengan Maroko dan negara-negara lain yang baru melakukan normalisasi. Kami menghimbau dan meminta kepada pemerintah Indonesia agar kita jangan mudah dirayu oleh kelompok manapun. Dengan foreign investment, dengan humanitarian assistance, dan kemudahan-kemudahan yang lain. Karena kita justru fokus pada upaya maksimal kepada bangsa Palestina agar mereka hidup merdeka. Dalam pertemuan terakhirnya dengan Menlu Palestina Riyad Al-Maliki di Yordania awal Februari, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen Indonesia kepada Palestina, serta solusi dua negara. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.